Shalom, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi di pagi hari ini ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran dan kalian belajar dari rumah, kita mau sembah Tuhan terlebih dahulu. Sekali lagi saya ingatkan, dari rumah pun kalian dipersilahkan untuk benar-benar beribadah, benar-benar memuji Tuhan sampai dengan mendengarkan firman hingga selesai. Semuanya boleh dapat dilakukan dengan baik ya, supaya nama Tuhan dimuliakan dan kita semua diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini Tuhan Yesus, kami mau mengatakan kepada Engkau Tuhan, bahwa kami rindu Engkau setiap waktu dalam hidup kami ya Tuhan. Sebab tanpa Engkau ya Tuhan, kami tak bisa melakukan apapun dengan benar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya kebenaran-Mu lah yang menguatkan kami, menghibur kami, membuat kami kuat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus
sembah-sembah, layak disembah. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami telah memuji Engkau Tuhan, kami telah menyembah Engkau Tuhan. Engkau Tuhan keselamatan kami, Engkau Tuhan kekuatan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan segala sesuatunya bagi setiap kami sampai dengan hari ini ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai hati kami Tuhan, untuk mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam setiap hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai ke dalam renungan, mari kita buka dulu ayat hafalan kita di dalam Kejadian 4 ayat 7. Mari kita baca ya. Kejadian 4 ayat 7. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, pada renungan hari ini Mitra Muka memberikan judul Berhenti Berbuat Dosa yang Sama. Salah satu masalah yang banyak sekali dialami oleh umat Kristen adalah mengulangi dosa yang sama, atau dengan kata lain jatuh pada dosa yang itu-itu saja. Pertanyaan yang selanjutnya banyak muncul adalah, apakah Tuhan tetap mengampuni dosa kita kalau kita melakukan dosa yang sama? Apakah Tuhan Yesus tetap menebus dosa kita walaupun kita sudah minta ampun tapi tetap berbuat dosa yang sama? Mari buka di dalam Ibrani 9 ayat 28. Ibrani 9 ayat 28. Misalnya akan bacakan untuk kalian ya. Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Kita bertobat untuk percaya Yesus. Satu kali dan satu kali juga kita mendapatkan keselamatan. Namun kita harus senantiasa bertobat setiap kali kita melakukan dosa. Bertobat dalam bahasa aslinya adalah metanoia, yang dapat diartikan sebagai berbalik. Berbalik di sini adalah berbalik arah atau berubah 180 derajat. Jadi ketika kita bertobat dari suatu dosa, kita tidak memandang dosa itu lagi, melainkan membelakangi dosa tersebut. Manusia menjadi pendosa bukan karena manusia berbuat dosa, tetapi manusia berbuat dosa karena manusia pada mulanya adalah pendosa. Jadi manusia melakukan kehendaknya. Jadi manusia melakukan hakikatnya sebagai pendosa, yaitu melakukan dosa. Oleh karena itu, selama hidup dan masih ada di dalam tubuh manusia yang lemah ini, kita mungkin saja jatuh ke dalam dosa. Dan bukan tidak mungkin kita jatuh ke dalam dosa yang sama. Sebenarnya jatuh di dalam dosa yang sama merupakan masalah yang banyak dihadapi oleh manusia, apalagi oleh orang-orang yang sudah ikut Kristus. Orang yang ikut Kristus biasanya enggan melakukan dosa baru dan dapat lebih kuat menahan godaan terhadap dosa-dosa yang baru.
namun berbeda dengan dosa yang lama. Dosa lama mungkin sudah dilakukan sejak sebelum mengenal Kristus. Bukan tidak mungkin sudah menjadi kebiasaan yang artinya akan lebih mudah kita jatuh ke dosa yang itu lagi. Sebagai orang yang sudah menerima Roh Kudus, kita tentunya tidak ingin terus-menerus jatuh ke dalam dosa yang sama. Berikut misalnya kita akan memberikan tips agar dapat lepas dari dosa-dosa yang itu lagi. Yang pertama adalah mengakui dosa kita terhadap Tuhan dan saudara seiman. Dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan, "Karena itu, hendaklah kamu saling mengakui dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh." Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kebanyakan orang Kristen memang mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dan bahkan mengakuinya setiap hari. Namun, kebanyakan dari mereka tetap melakukan dosa yang bahkan baru diakuinya. Memang penting untuk dapat mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan bertobat ketika meminta pengampunan. Namun untuk beberapa kasus hal ini tidak cukup. Kita juga harus mengakui dosa kita di hadapan orang lain. Dalam hal ini adalah saudara seiman yang dapat dipercaya. Kebanyakan orang malu untuk mengakui dosanya, sehingga orang tersebut berjuang sendirian melawan dosanya. Sangat sulit kita melawan dosa. Kita butuh pertolongan Tuhan. Uniknya, Tuhan kita biasanya menolong melalui orang lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengakui dosa kita kepada kakak rohani, bapak rohani, ataupun saudara seiman lainnya yang dapat kita percaya dan dapat menguatkan kita sehingga kita berjuang untuk melawan dosa itu. Dengan saling mengaku dosa dan saling mendoakan sesuai dengan ayat Yakobus 5 ayat 16, kita dapat sembuh dari dosa-dosa kita. Kemudian tips yang kedua, jangan beri kesempatan kepada iblis. Dalam Efesus 4 ayat 27 dikatakan, "Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis." Biasanya orang melawan dosa yang sama pada keadaan yang sama juga. Penting bagi kita untuk dapat mengetahui pada kondisi apa saja kita berbuat dosa. Kita boleh tidak memberikan kesempatan kepada iblis. Kita tidak boleh memberikan kesempatan kepada iblis untuk kita berbuat dosa. Kita tidak boleh memberikan kesempatan kepada iblis untuk dapat menggoda kita untuk melakukan dosa. Misalkan untuk anak muda, untuk usia kalian, biasanya mudah sekali berbuat dosa pada saat sedang berduaan di dalam suatu ruangan. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, sebaiknya mereka segera keluar dari ruangan agar tidak mempunyai kesempatan untuk dapat menggoda mereka melakukan dosa, khususnya yang dimaksud di sini adalah iblis. Contoh lain yang suka mabuk-mabukan dan sulit untuk melepas dari minuman keras. Janganlah orang itu dekat-dekat dengan akses minuman keras. Jangan sampai orang tersebut pergi ke tempat-tempat yang menjual minuman keras. Nah, tips terakhir adalah cari kebiasaan lainnya. Dalam Efesus 4 ayat 28, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi,
Tetapi baiklah ia bekerja dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Salah satu alasan mengapa orang sangat sulit untuk lepas dari dosa yang sama adalah karena dosa tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan dan mendarah daging. Kebiasaan yang sangat sulit, bahkan mungkin saja tidak dapat dihilangkan dari hidup kita. Tetapi tenang, ada kabar baiknya, adalah kebiasaan bisa digantikan. Seperti yang pada tertulis dalam Efesus 4 ayat 28 tadi. Orang yang mencuri bukan hanya disuruh untuk tidak mencuri lagi, tetapi dinasihatkan juga untuk bekerja dengan tangannya sendiri dan membagikan berkat kepada orang yang berkekurangan. Jadi, kita harus mencari hal lain untuk dapat kita lakukan untuk dapat lepas dari dosa. Contohnya adalah orang yang sudah terbiasa merokok. Cobalah bawa permen dan menjadi terbiasa untuk tidak merokok, dan malah terbiasa untuk makan permen setiap harinya. Contoh lain adalah orang yang sudah terbiasa untuk berjudi dapat untuk mencoba menabung. Hal lain yang dapat dilakukan adalah membiasakan membaca Alkitab. Kebiasaan-kebiasaan untuk kita mungkin saja dapat ditinggalkan. Dengan melakukan 3 tips ini, memang kita bisa saja tidak langsung dapat lepas dari dosa. Apalagi dosa yang itu saja atau dosa-dosa yang sama yang sering kita lakukan. Butuh proses untuk dapat benar-benar lepas dari dosa. Akan sangat sulit jika kita berjuang melawan dosa sendirian. Namun, jika kita mengandalkan Tuhan Yesus, jika ada Tuhan Yesus di dalam kita, jika ada Tuhan Yesus yang memimpin di dalam hidup kita, kita pasti bisa merdeka terhadap dosa. Nah, demikian renungan yang bisa kita sampaikan. Semoga pada hari ini kalian akan mengikuti KPM dengan semangat, dengan penuh hikmat dan tanpa bersungguh-sungguh. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.